Siap, gerak. Doa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, ini ada masuk. Jadi pada kamu masuk semua ya? Kalian sehat? Ada yang sedang tidak sehat? Jiwanya mungkin? Semua sehat ya. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Aplikasinya ke sistem persamaan linier ya? Nah, sistem persamaan linier. Masih ingat sistem persamaan linier apa? Ada yang tahu? Lupa ya? Ya boleh dilihat catatannya kembali kalau lupa. Boleh lihat buku. Kalau lupa ya browsing ya boleh. Tapi harusnya sudah punya catatannya ya. Sistem persamaan linier apa? Nah itu pelajaran kemarin ya. Kita review kembali. Lupa. Oke lah. Ya. Nah, lupa itu hal yang manusiawi ya. Tapi kalau lupa terus gimana? Jangan lupa terus, kalau lupa sekali-sekali. Awalnya gimana? Sistem persamaan linier itu apa? Sistem persamaan linier dua variabel adalah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya merupakan satu. Oke, Fanda gimana? Dengan cara apa? Persamaan linier dua variabel kemarin kalian belajarnya metodenya apa aja? Metodenya yang pertama kemarin kita belajar dengan metode determinan dan inverse. Iya, determinan inverse untuk mengaplikasikan ya. Ya. Terus apa lagi selain itu yang pernah kalian pelajari SPLDV itu pakai apa lagi? Ya, selain itu kita pernah mempelajari cara penyelesaian metode dengan metode eliminasi, substitusi, campuran maupun dengan metode grafik. Ya betul. Metode eliminasi, substitusi, campuran, grafik itu jelas dulu ya. Yang kemarin kamu pakai determinan, inverse ya, determinan matrik dan inverse matrik. Nah nanti itu kita gabung modelnya jadi satu. Ternyata kan kalian juga bisa belajar banyak dari situ ya. SPLDV itu dengan macam-macam cara penyelesaiannya ya kemarin ya. Nah hari ini kita itu tujuan pembelajarannya adalah jadi kalian sudah bisa ngitungnya kemarin, sudah belajar. Saya sampaikan di sini ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya adalah absen 25. Ros, silakan baca. Peserta didik mampu menjelaskan solusi dari permasalahan. Kalian sebutkan, sampaikan ini emot apa? Apa? Senyum. Oke, boleh. Kalau yang ini? Ini semua ya. Yang selanjutnya, yang ini? Ini apa? Cemberut? Ini apa? Salting. Kalau yang ini? Ini? Kecewa. Oh, kalah ya. Tadinya saya kalau di dosis kirain lagi. Iya Pak? Nah, itu kalian sudah tahu ya, emot-emot bisa dibaca ya. Apa yang kamu rasakan dari ini? Gambar. Kamu nanti tunjukkan ya. Oke. Gambar, emot. Tunjukkan. Oke,
Paham ya? Oke, sudah 5 menit ya. Sudah 5 menit. Sekarang boleh kalian kuping ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, silakan geser. Bawa pekerjaan yang tadi. Jangan pindah. Di bawah. LKPD-nya di bawah, nanti masing-masing kelompok punya 8 LKPD yang akan dikumpulkan untuk saya nilai, ya. Paham? Oke, silakan kuping. Yang sudah selesai langsung kuping. Nah, dalam diskusi sekalian kalian rembukan, ya. Nanti kalian harus mempresentasikan hasil, ya. Masing-masing kelompok nanti milih pakai metode apa, kemudian cara presentasinya bagaimana. Sekalian kalian rembukan dengan temannya, ya. 8 metode ini kamu pelajari keseluruhan, kalian kerjakan semuanya, tapi yang dipresentasikan nanti milih 1 metode saja, ya. Ada yang bertanya? Oke, sudah 5 menit, silakan kalian move lagi. Ini bicaranya pakai apa? Dengan, oke. Terus buku paket ya? Boleh. Silakan kalian gunakan buku paketnya. Selain buku sama HP ada yang pakai lainnya lagi? Pakai YouTube ada? Buka enggak? Mencari materinya pakai apa? Selain itu boleh. Yang lain? YouTube juga boleh. Itu kamu bisa pakai situs-situs YouTube matematika itu banyak ya. Kalian dari kan banyak. Sekarang untuk presentasi. Presentasinya ditetapkan ya, random ya. Oke, boleh random, kelompok atau kelas boleh maju. Kita akan random. Silakan kalian bisa pakai, ya kalian boleh pakai media ini. Ya, Oke,
Ya. Berarti kelompokmu tampil pertama, kamu kedua, kamu ketiga, kamu terakhir. Oke, sudah? Baikkan. Kelompok 5 tampil terlebih dahulu, kemudian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi, ya. Nanti silakan disampaikan materinya metode apa, kemudian cara presentasinya menggunakan apa, dan kalian perkenalkan diri kalian. Ya, kemudian selesai itu yang lain nanti metodenya sama ya, caranya sama. Kemudian terakhir kalian sampaikan, mungkin ada yang pertanyaan atau tanggapan dari teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan SPRTP metode substitusi dengan cara penyampaian dengan Google Slide. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 4 anak. Saya dari Bani Nugroho, nomor absen 22. Saya akan berbicara absen 2. Saya dari 8 absen 15. Saya anak Daula dari absen 6. Pengertian substitusi. Substitusi adalah salah satu metode untuk mencari integral dengan mensubstitusi salah satu variabel dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Manfaat 1. Sebuah perusahaan memiliki 2 mesin produksi menghasilkan produk yang tak mobil. Mesin 1 sedikitnya dapat produksi 3 paket per jam, sedangkan mesin 2 dapat 4 paket per jam. Jika pada hari ini mesin 1 dan mesin 2 sebenarnya sudah mungkin dari 1 jam dan menghasilkan 6 paket per jam, maka perkiraan hasil dari masing-masing mesin adalah Nilainya yaitu X tambahan nama mesin Y sama dengan nama mesin 2, M1 sama dengan 3X, M2 sama dengan 4Y. Itu 3X plus 4Y sama dengan 60. Itu persamaan 1. X plus Y sama dengan 18 jam. Itu persamaan 2. Y sama dengan 18 min X. Lanjut, kita substitusi persamaan kedua ke persamaan 1. 3x plus 4y sama dengan 60. 3x plus 4 dalam kurung 18 min x sama dengan 60. 3x plus 2 min 4x sama dengan 60. 3x min 4x sama dengan 60 min 2. Min X sama dengan min 12. X sama dengan 12. Masukkan nilai X ke persamaan 1 3 kali 12 plus 4X sama dengan 60. 36 plus 4Y sama dengan 60. 4Y sama dengan 60 min 36. 4Y sama dengan 24. Y sama dengan 6. jadi M1 sama dengan 3X sama dengan 3 kali 12 sama dengan 36 per 4. Mesin 2 sama dengan 4Y, 4 kali 6 sama dengan 24 per 4. Dari presentasi kelompok kami mengenai substitusi, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mungkin perlu ditanyakan atau diklarifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedikit ya, supaya nanti yang kedepannya juga lebih baik. Ketika kalian tampil, jangan belakang kamera ya. Bu, saya nggak ngerti di situ. Ya mungkin bisa pakai teknik di sini. Kamu yang bukan ini, biasa di sini. Ya, atau pakai HP tadi ada yang pakai HP itu, biasa di situ. Ya, masa begitu? Bagaimana kalau begitu? Kira-kira kurang etis ya? Gitu ya, nanti yang lain
2. Perkenalkan kami, nama saya Bila Azhar, kelas 11 TPM 1 dari absen 1. Nama saya William Saputra dari absen 30. Saya dari Mawira, nomor absen 21. Saya Ignatius Putra Pamungkas, absen 29. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi kami dengan cara video tutorial. Nanti bisa dilihat di WhatsApp juga bisa, memakai Google Drive juga bisa. Jadi di sini kami akan mempresentasikan SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi total. 3 paket per jam, sedangkan mesin 2 sebanyak 4 paket per jam. Jika pada hari ini mesin 1 dan mesin 2 jumlah jam kerjanya 18 jam dan menghasilkan 60 paket spare part, maka perkiraan dari hasil masing-masing adalah Jadi yang sistem persamaannya kemudian dikalikan 1 menjadi 4x plus 4y sama dengan 72. 3x plus 4y sama dengan 60. Kemudian dieliminasi, dikurangi 4x kurangi 3x sama dengan x. 4y dikurangi 4y habis. 72 dikurangi 60 hasilnya 12. X sama dengan 12. Kayak Pak Guru ya. masih belajar. Ya, bagus. 3x plus 4y sama dengan 60. Kemudian dikalikan 3 dan kalikan 1 menjadi 3x plus 3y sama dengan 54. 3x plus 4y sama dengan 60. Kemudian dieliminasi, 3x dikurangi 3x habis. 3y dikurangi 4y min y. 54 dikurangi 60 sama dengan 6. Kemudian y sama dengan 6. Jadi mesin 1 bekerja 12 jam, maka perkiraan hasil produksinya 12 dikali 3 paket sama dengan 36 paket. Mesin 2 bekerja 6 jam, maka perkiraan hasil produksinya adalah 6 kali 4 paket sama dengan 24 paket. Hasilnya sesuai. Ya, untuk hasilnya menghasilkan 12 jam, maka perkiraan hasil produknya 12 dikali 3 yaitu hasilnya 36 paket untuk mesin 1. Dan untuk yang mesin 2 bekerja sebanyak 6 jam, kemudian dikalikan 4 paket, 6 kali 4 24 paket. Jadi di sini sudah bisa dilihat lewat video tutorial, jadi mungkin bisa lebih paham, atau mungkin ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang saya revisi ujian cuma nanti semua. Oke, atau sudah jelas jadinya. Kalau dari isinya kontennya sudah ada pertanyaan dan cukup jelas, mungkin dari cara presentasinya, ada masukan boleh.
menghasilkan dari 5 tambah 5 saja. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Aurel Ferdinandita, absen 11 sebagai moderator. Saya Kisah Kebebasan Pratama, absen 34. Saya Alvin Geliansyah, absen 5. Jadi di depan kalian kita akan menjelaskan sebuah soal menggunakan aplikasi PPT yang berupa animasi. Kami akan menggunakan metode campuran. Apa sih metode campuran? Metode campuran merupakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Sebuah perusahaan memiliki 2 mesin produksi menghasilkan produk spare part mobil. Mesin sedikitnya dapat memproduksi 3 paket per jam, sedang mesin 2 sebanyak 4 paket per jam. Jika pada hari ini mesin 1 dan mesin 2 jumlah jam kerjanya 18 jam dan menghasilkan 60 paket spare part, maka perkiraan hasil dari masing-masing mesin adalah. Jawaban: diketahui terdapat 2 mesin di sebuah perusahaan. Yang kedua, mesin 1 memproduksi 3 paket per jam. Yang ketiga, mesin 2 memproduksi 4 paket per jam. Dan yang keempat, hari ini mesin 1 dan 2 jumlah jam kerjanya 18 jam dan menghasilkan 60 paket spare part. Ditanya, perkiraan hasil produksi dari masing-masing mesin. Kita jawab, kita anggap saja X itu adalah banyaknya jam kerja mesin 1 dan Y yaitu banyaknya jam kerja mesin 2. Kita buat persamaan X tambah Y sama dengan 18 dan 3X tambah 4Y sama dengan 60. Kok bisa? 1. Karena diketahui mesin 1 dan 2 jumlah jam 18 sehingga X ditambah Y sama dengan 18. 2. 60 didapat dari jumlah paket yang dihasilkan mesin 1 dan mesin 2 di hari ini selama 18 jam sehingga didapat 3X tambah 4Y sama dengan 60. Tahap pertama kita eliminasi terlebih dahulu. X plus Y sama dengan 18 dan 3X plus 4Y sama dengan 60. Persamaan 1 kita kali 3 dan persamaan kedua kita kali 1 menghasilkan 3X plus 3Y sama dengan 54 dan 3X plus 4Y sama dengan 60. Ini kita mencari Y terlebih dahulu, jadi kita mengurangi 2 persamaan tersebut. 3X min 3X hasilnya 0. 3Y min 4Y 4Y dengan min Y. 54 min 60 sama dengan min 6. Y sama dengan 6. Tahap 2 kita akan melakukan substitusi pada persamaan 1. X plus Y sama dengan 18, X plus 6 sama dengan 18, X sama dengan 18 min 6, X sama dengan 12. Didapat banyaknya jam kerja mesin 1 di hari ini 12 jam, sedangkan mesin 2 sebanyak 6 jam. Jadi, mesin 1 bekerja selama 12 jam, maka mesin 1 dapat menghasilkan 36 paket dari 3 jam dikali 12 jam. 3 paket dikali 12 jam. Mesin 2 bekerja selama 6 jam, maka mesin 2 dapat menghasilkan 4 kali 6 sama dengan 24 paket. Pembuktiannya dapat dilihat, X plus Y sama dengan 18, 12 plus 6 sama dengan 18. Dan persamaan kedua, 3X ditambah 4X sama dengan 60, 4Y sama dengan 60, 3 dikali 12 sama dengan 36, 4 dikali 6 sama dengan 24, 36 tambah 24 sama dengan 60, sehingga terbukti benar. Sekian presentasi dari kami. Tidak ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya
dari Rizky Saputra, absen 32. Nama saya Asri Dafa Salamutra dan nomor absen 13. Saya Pribaik Nurayan, absen 4. Saya Bodo Sofiantoro, absen 14. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Kita langsung saja masuk ke persoalan. Persoalan. Sebuah perusahaan memiliki 2 mesin produksi menghasilkan produk spare part mobil. Mesin 1 sedikitnya dapat memproduksi 3 paket per jam, sedangkan mesin 2 sebanyak 4 paket per jam. Jika pada hari ini mesin 1 dan mesin 2 jumlah jam kerja 18 jam dan menghasilkan 60 paket spare part, maka perkiraan hasil dari masing-masing mesin adalah Diketahui produk mesin 1 sama dengan 3 paket per jam, produksi mesin 2 sama dengan 4 paket per jam. Yang ditanyakan jumlah produksi masing-masing mesin jika bekerja selama 18 jam dan menghasilkan 60 spare part adalah. Baik, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Kita misalkan X sama dengan banyaknya jam kerja mesin 1 dan Y adalah banyaknya jam kerja mesin 2 dengan kapasitasnya mesin 1 dapat memproduksi 3 paket per jam dan mesin 2 dapat memproduksi 4 paket per jam. Maka nantinya akan diperoleh persamaan X plus Y sama dengan 18 dan 3X plus 4Y sama dengan 60. Oke, untuk menyelesaikan persamaan ini dengan metode grafik, yang pertama adalah kita harus buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini kita punya persamaan X plus Y sama dengan 18. Lalu kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y dari persamaan ini. Yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dengan mensubstitusi nilai Y sama dengan 0. Oke, nilai Y-nya kita ganti dengan 0, maka akan diperoleh X sama dengan 18. Maka akan ketemu titik potong terhadap sumbu X-nya di koordinat 18,0. Nah, yang kedua kita cari titik potongnya terhadap sumbu Y dengan mensubstitusi nilai X dengan 0. Oke, nantinya akan diperoleh nilai Y sama dengan 18. Maka titik potongnya terhadap sumbu Y adalah pada koordinat 18,0, 0,18. Nah, selanjutnya dari dua titik ini kita akan tarik garis yang melalui dua titik tersebut. Maka yang warna kuning tersebut adalah garis dari persamaan X plus Y sama dengan 18. Selanjutnya 3X tambah 4Y sama dengan 60. Titik potong sumbu X 3X tambah 4Y sama dengan 60. 3X tambah 4 kali 0 sama dengan 60. 3X sama dengan 60. X sama dengan 20. Dan diperoleh dipotong 20,0. Titik. Sekarang kita mencari titik potong sumbu Y dengan substitusi X sama dengan 0. 3X tambah 4Y sama dengan 60. 3 kali 0 tambah 4Y sama dengan 60. 4Y sama dengan 60. Jadi diperoleh titik potong Y sama dengan 0,15. Nah, dari sini tadi, selanjutnya kita tarik garis seperti yang tadi melalui dua titik potong tersebut. Maka yang merah itu adalah garis dari persamaan 3X plus 4Y sama dengan 60.
Nah, dari dua garis ini selanjutnya ada titik potong di situ. Nah, titik potong dari kedua garis ini merupakan penyelesaian dari persamaan yang tadi. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah 12,6. X-nya 12 dan Y-nya 6. Jadi mesin 1 bekerja selama 12 jam, maka perkiraan hasil produksinya adalah 12 dikali 5 paket sama dengan 56 paket. Mesin 2 bekerja selama 6 jam, maka perkiraan hasil produksinya 6 kali 4 paket sama dengan 24 paket. Sepertinya dari teman-teman banyak yang mengeluhkan bahwa metode grafik itu sulit. Nah, sebetulnya metode grafik ini tidak sulit. Kita hanya perlu menggambar sumbunya, lalu kita cari titik potongnya, dan kita tarik garis yang melalui dua titik potong tersebut. Apalagi dengan inovasi teknologi yang ada sekarang ini, sebetulnya mencari persamaan, mencari penyelesaian dengan metode grafik itu tidak harus kita hitung secara manual. Ada website yang bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari persamaan itu dengan metode grafik. Contohnya ada website GeoGebra atau aplikasi fotometrik. Jadi kita tinggal input soalnya, nah maka akan keluar grafiknya seperti apa. Kita langsung ketemu penyelesaiannya seperti apa. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Apabila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan presentasi kelompok kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara inverse matrix. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cesar Alif Muhammad Sidaki dari absen 17. Nama saya Dimas Prasetyo, nomor absen 23. Nama saya Andreas Subandono, absen 7. Nama saya Chandra Bersadia, absen 18. Saya sudah mengirimkan metode inverse sudah ada di grup ya. Langsung ke persoalan. Sebuah perusahaan memiliki 2 mesin produksi menghasilkan produk spare part mobil. Mesin satu sedikitnya dapat memproduksi 3 paket per jam, sedangkan mesin 2 sebanyak 4 paket per jam. Jika pada hari ini mesin 1 dan mesin 2 jumlah jam kerjanya 18 jam dan menghasilkan 60 paket spare part, maka perkiraan hasil dari masing-masing mesin adalah yang diketahui adalah mesin 1 sama dengan 3 paket per jam, mesin 2 4 paket per jam. Ditanya adalah jika jam kerja 18 dan menghasilkan 60 spare part, berapa hasil dari masing-masing mesin? Jawab, mesin 1 sama dengan X, mesin 2 sama dengan Y. Sistem persamaan linear 2 X plus Y sama dengan 18, 3 X plus 4Y sama dengan 60. Maka untuk dijadikan inverse matrix, maka berbentuk matrix 1 1 3 4 XY sama dengan 18 60. Maka rumus dari inverse matrix yaitu A sama dengan A kali B sama dengan C, lalu B sama dengan A kali C. Lalu dimasukkan ke dalam rumus XY sama dengan 1 per 4 dikurangi 3 matrix dikali matrix 1 dikali matrix 4 dan 1 dan 3 1 dikali 18 60 sama dengan 1 per 1 matrix 72 tambah minus 60 min 54
plus 60 sama dengan 12 6. Maka XY adalah 12 6. Jadi jumlah jam sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18. Jadi mesin satu bekerja sebanyak 12 jam. Maka perkiraan hasil produksinya 12 kali 3 paket sama dengan 36 paket. Mesin 2 bekerja sebanyak 6 jam. Maka perkiraan hasil produksinya 6 kali 4 paket sama dengan 24 paket. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melaksanakan presentasi hasil pekerjaan kalian masing-masing. Saya apresiasi cukup baik ya. Cuma tadi ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Tadi dari beberapa tampilan. Kemudian justru respon dari kalian ya. Kalian Kesimpulan pada pembelajaran ini yaitu ternyata banyak cara, banyak metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDP. Kita bisa memilih sesuai dengan metode yang kita inginkan dan kita menjadi tahu apa itu metode yang kita pilih dan kita jadi bisa. Oke. Yang lain mungkin masih ada yang ditambahkan kesimpulan dari ini? Ada lagi? Terima kasih ya sudah kalian simpulkan ya tentang pembelajaran hari ini. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya katakan untuk pembelajaran berikutnya adalah mungkin persamaan linear 3 variabel ya. Dan jawabannya mengisi refleksi nanti satu kalau dibagikan kalian tulis di situ, tulis nama refleksinya hari ini, perasaan kalian setelah belajar, apa yang kamu kuasai, apa yang belum kamu ngerti, apa yang belum kamu jelas, silahkan ditulis dalam post-it tadi. Nanti dikumpulkan bersama dengan mengumpulkan tadi apa? LKPD ya? Ya, jadi LKPD sama ini refleksinya ini dikumpulkan ke saya ya, dapatkan sekian. Oke, silakan diisi dulu. 2 menit diisi saja. Ember, silakan. Oke ya, sudah kita laksanakan pembelajaran hari ini. Kalian sudah melaksanakan praktik tadi untuk presentasi juga ya, menampilkan kalian di penguasaan teknologi juga ya, selain menguasai materi SPLDP ya. Kalian juga sudah melakukan refleksi, kemudian kita sudah foto bersama ya. Berdoa dulu, silakan. Siap, doa, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran ini ya. Kalian bersemangat, antusias, kedepannya lebih bersemangat lagi. Ya, oke, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfanda dan Aurel ya. Tadi kalian sudah melaksanakan pembelajaran ya. Temanya apa? Diferensiasi. Yang kamu pelajari tentang apa? Matriks Matriks, SPLDP. SPLDP ya. Terus materinya metodenya apa aja?
Ada 6. Ya, ada metode substitusi, eliminasi, terus kemudian campuran atau gabungan, ada grafik, ada inverse matrix, dan ada determinant matrix. Kurang lebih. Ya, yang kamu pelajari tadi ada kesulitan? Irfanda ada kesulitan? Sejauh ini belum. Belum. Kalau Aurel Mungkin sedikit dari yang grafik, tapi sudah insya Allah sudah tidak ada kesulitan. Jadi sudah diterangkan sama Irfanda ya, tadi yang menerangkan tadi ya. Jadi mulanya tadi Aurel dan teman-teman kesulitan tentang grafik, kemudian tadi Irfanda menyampaikan ya cukup jelas ya, tanpa ada pertanyaan sudah jadi jelas ya. Oke, kemudian dari pembelajaran hari ini yang hal baru yang kalian dapat apa? Mungkin tentang pembelajarannya ini kan mungkin metodenya beda ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapat, dan bagaimana yang kamu rasakan? Yang kamu rasakan sih ternyata banyak cara gimana tuh mempresentasikan. Ada yang pakai PPT animasi, ada yang pakai video, ada yang pakai grafik, dan saya baru tahu ada aplikasi ini, aplikasi apa? Geogebra dan lain-lain itu menjadi suatu pengalaman, suatu bahan yang baru saya tahu. Yang saya rasakan dari ini setelah pembelajaran itu menyenangkan karena kita menjadi mengerti menyelesaikan satu permasalahan dengan berbagai cara, dan di situ kita juga jadi tahu berbagai metode atau cara presentasi seperti apa. Ada yang tadi seperti yang oleh katakan, ada pakai video, ada yang pakai PPT, ada yang pakai link mungkin terus di share grup dan lain sebagainya. Kita jadi lebih mengenal apa yang belum kita tahu sebelumnya. Dari teman-temannya justru ya, bukan dari Bu Handari ya. Kamu dapatnya kan dari teman langsung ya. Bu Handari kan hanya mengarahkan aja ya. Kamu ternyata malah bisa menemukan yang lebih dari yang saya harapkan. Tadi saya sampaikan juga luar biasa ceritanya. Oke. Kemudian untuk harapan kalian ke depannya bagaimana? Kalau harapan saya mungkin ke depannya pembelajaran bisa dipertahankan seperti tadi, yakni dengan menyenangkan, tidak hanya monoton saja guru yang menjelaskan, guru yang hanya ceramah di depan, tetapi siswa harus dituntut lebih aktif untuk mencari tahu dan bereksplorasi. Iya. Aurel? Ya mungkin kurang lebih sama, cuma tambahan mungkin karena pada saat pembelajaran kan sebaiknya tuh audiens atau teman-teman itu benar-benar fokus pada satu hal itu. Jadi saya harap kedepannya lebih baik lagi, lebih tenang, lebih bisa memperhatikan siswa-siswa yang ada, teman-teman saya yang lainnya. Jadi masukan buat saya ya, jadi nanti bagaimana PR buat saya, bagaimana kalian bisa semuanya fokus ya kan. Kalau nggak fokus kan jadi diulang ya. Padahal sebetulnya dari kalian sampaikan tadi pembelajarannya sudah cukup interaktif, dari kalian sendiri bisa menemukan sendiri, mencari metode dan pemecahan masalah sendiri ya kan. Guru hanya mendampingi kan, tadi ibu tidak sama sekali memberikan penjelasan apapun kan, hanya kalian mencari sendiri ya dari berbagai sumber ya. Oke, terima kasih masukannya dari ya untuk lingkungan belajar ya. Bu Anggrek mungkin bisa nambahkan gimana? Ya, kalau ya apa? Berarti sebenarnya dari Bu Handari. Jadi saya ingin tahu anak-anak itu dari lingkungan belajarnya bagaimana, nyaman apa tidak dalam kondisi kelas yang seperti itu. Kondisi kelasnya bagaimana? Kalau dari orang sendiri jujur saya nyaman, cuman karena agak panas ya Bu. Itu sih beres panas, jadi mungkin itu sedikit mengganggu, tapi ya menurut saya tidak masalah. Karena seperti yang dikatakan Aurel, ruangannya itu panas dan ini ditempati oleh banyak orang, kelas besar, maka mungkin sebaiknya pembelajaran itu dilakukan di tempat yang lebih luas kalau untuk mengadakan diskusi seperti tadi, supaya lebih leluasa dan tidak panas.
agar teman-teman beraktif itu ya ditanyakan sebenarnya satu ditunjuk asing karena ya mereka itu mungkin diberi soal yang lebih menantang menantang tentu saja bukan mungkin mereka itu tidak mau untuk menunjukkan padahal mereka bisa tapi mereka mungkin tidak mau malu gitu mungkin langsung tunjuk saja oke siap kita tunjuk ya dulu coba Irfan lagi ada maksudnya untuk teman-teman aktifannya Seperti yang dikatakan Aurel, hanya mungkin menambahkan sedikit untuk membuat kelas lebih interaktif lagi, lebih aktif teman-teman itu mungkin dengan cara ditunjuk seperti itu dan dengan diberi poin apabila ditunjuk terus nanti bisa menjawab lalu diberi poin diberi nilai sehingga nanti akan berlomba-lomba anak untuk menjawab partisipasi kalian sudah baik menyerahkan beberapa hal yang harus selalu dibuka dan harus terutama ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Aurel, rumahnya mana nih? Saya